Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedang jamaah subuh, keluarga besar jamaah Masjid Agung Darussalam yang saya ta'zimi rahimakumullah. Kembali kita menyanjungkan pujian-pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kalimat yang paling afdal adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat Islam, alhamdulillah atas nikmat ketaatan, alhamdulillah atas nikmat dijaga dari maksiat, alhamdulillah atas nikmat mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita mau sebutkan satu persatu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita rinci betul dengan sempurna. Menyebutkannya saja kita kesulitan untuk menyempurnakan semuanya, apatah lagi kualitas atau nilai daripada nikmat itu. Termasuklah duduk-duduknya kita pada majelis yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai taman surga ini. Di sini ini kelihatannya murah. Ini kelihatannya murah ini. Kita duduk-duduk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Kita duduk-duduk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituturkan. Ini kelihatannya murah bagi orang yang tidak mengerti akhirat. Nah, tapi kalau orang mengerti akhirat, maka duduk-duduk di majelis ilmu ini perkara besar. Ini perkara agung. Nah, kenapa di sini kita bukan hanya mendapatkan ilmu, akan tetapi di sini juga kita mendapatkan teman-teman yang soleh. Nah, saya ingin menyampaikan ada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah. Ada 3 cinta yang diminta oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 cinta yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ahli hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbika. Ada 3 cinta di dalam doa ini. Yang pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, as'aluka hubbaka. Aku meminta cinta kepadamu. Pantaskan hatiku untuk ditempati kecintaan kepadamu. Wa hubba may yuhibbuka, dan pantaskan juga diriku untuk mendapatkan cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba ila amalin, dan berikanlah di dalam hatiku cinta kepada amal yuqarribuni ila hubbika, yang bisa mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Wah, ini doa yang indah sekali.
Kalau bisa kita hafalkan eh, apa namanya teksnya, karena ini teksnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita memahami apa artinya, kita bisa berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, tapi berdoa dengan redaksi atau teks yang dinas oleh Al-Quran atau diriwayatkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya nilai tersendiri. Jadi Allahumma inni, ya Allah, saya as'aluka, saya minta kepadamu, hubbaka, cinta kepadamu, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Maksudnya ini orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Orang-orang yang selalu membersamai kita di dalam berjamaah ini. Orang-orang yang sudah berkumpul dengan kita sekian tahun, selalu bertemu di masjid berjamaah. Selalu meluangkan waktu duduk-duduk untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang saleh. Inilah yang kita harapkan doanya, kita harapkan mendapatkan cintanya. Sebab ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, man mata, barang siapa yang meninggal, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, wa yusalli alaihi arba'una rajulan, lalu disolati oleh 40 orang laki-laki, disolati oleh 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'an, yang ke-40 orang ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melakukan dosa syirik. Maka solat itu, solat yang dilakukan oleh 40 orang yang soleh ini, itu akan menjadi sebab sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Jadi semua manusia itu mendapatkan nikmat oksigen, mendapatkan nikmat air, semuanya dapat. Banyak nikmat-nikmat Allah itu yang kita bagi bersama. Akan tetapi satu yang langka itu adalah ketika kita mendapatkan teman-teman yang soleh, yang ketika kita wafat kemudian datang, bukan karena dia itu bawahan kita, bukan karena dia itu relasi bisnis kita, bukan karena dia itu punya utang sama kita, bukan. Jadi dia datang ketika kita wafat itu betul-betul karena terkenang akan kebersamaan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita wafat dia terkenang, oh itu selalu di dekat saya ketika sholat berjamaah. Oh itu kita selalu duduk sama-sama sambil menunggu datangnya waktu sholat isya. Jadi mereka datang itu karena kenangan-kenangan kesolihan yang dilalui bersama. Nah ini yang langka, teman-teman yang seperti ini, sahabat-sahabat yang seperti ini. Nah, itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kita akan peroleh di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di Jumat pertama bulan Syawal ini. Tentu ada yang perlu kita ingatkan terkait dengan seringkali seorang muslim setelah berinteraksi dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, kemudian dia merasa bahwa selesai sudah. Kalau bahasa anak muda itu, jangan menstatuskan Ramadan itu sebagai mantan yang cepat dilupakan, ya, jangan. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum, kalau kita baca dalam
ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Para sahabat itu setelah sholat Idul Fitri, mereka ini kemudian bersalam-salaman. Apa yang mereka ucapkan ketika bersalaman? Bukan menanyakan apa menumu di rumah, itu bukan menu. Ya. Apa yang mereka ucapkan ketika mereka bersalaman? Imam Ahmad meriwayatkan bahwa yang mereka lakukan adalah saling mendoakan. Jadi ketika bersalaman itu mereka saling mendoakan. Masya Allah. Apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, dalam satu redaksi, dalam redaksi yang lain ada tambahan sedikit, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Begitu. Artinya apa ini? Artinya adalah di sini ada pembelajaran tentang bagaimana mendoakan diri sendiri, ya, mendoakan dan mendoakan teman, ya, mendoakan diri kita sendiri, kemudian mendoakan juga saudara kita, ya. Dan saudara kita juga akan membalas dengan doa yang sama. Taqabbalallahu minna, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sambil jabat tangan ini Bapak-bapak, taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima semua amal-amal kita di bulan Ramadan. Amal saya, amal kamu juga. Ya. Minna itu kita, dari kita. Ya, jadi ketika kita bersalaman itu berarti saya dan Anda. Semoga Allah, wahai saudaraku, semoga Allah menerima amal kita, amal saya dan amal Anda selama Ramadan. Ya. Dan saudara kita juga membalas seperti itu. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah Masya Allah. Ya. Doa-doa seperti ini, ya, ketika kita mendoakan diri sendiri dan tidak melupakan mendoakan saudara kita, begitu juga kemudian sebaliknya, ini adalah bentuk-bentuk doa yang punya power sangat kuat untuk melangit, menembus arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling mendoakan. Ini perkara mudah diucapkan, tapi dipraktekkan ini sungguh sulit. Ya. Mendoakan saudara-saudara kita. Hadirin, kenapa sedemikian penting untuk kita saling mendoakan? Ini karena alangkah ruginya kita jika seandainya amal kita selama bulan Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita sudah pernah menyinggung bahwa ada tiga amalan yang pahalanya itu saking beratnya, itu sampai mizan, timbangan amal itu jebol. Timbangan amal itu jebol. Yang pertama adalah keikhlasan, kerelaan kita untuk memaafkan. Jadi kelapangan hati kita untuk memaafkan orang yang menzolimi kita di dunia ini, itu pahalanya luar biasa. Fa'ajruhu ilallah, itu yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan yang pahalanya ini sampai mizan timbangan amal itu jebol, itu adalah pahala kesabaran. Kesabaran, ketabahan di dalam ketaatan kepada Allah, ketabahan, kesabaran ketika menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran ketika mendapatkan musibah pada pukulan yang pertama, bisa bersabar. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum itu bighairi hisab, tidak bisa dihitung.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah amalan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, jadi alangkah ruginya kalau ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terlalu pede. Nah, orang yang kalau terlalu pede amalnya diterima itu tidak akan pernah berdoa. Nah, jadi percaya sekali bahwa amalnya pasti dia tidak berdoa. Tapi ada juga orang yang apa istilahnya ini? Ada orang yang berputus asa. Ah, pastilah kalau tengok kemarin itu pastilah tidak diterima. Ini namanya bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi ada orang yang terlalu percaya diri sehingga tidak berdoa kepada Allah, ada juga orang yang berputus asa akan rahmat Allah sehingga bersangka buruk kepada. Kedua-duanya ini tidak benar. Kedua-duanya tidak benar. Jadi di satu sisi Imam Ghazali katakan hendaklah di dalam jiwa, di dalam dada seorang mukmin itu ada dua hati. Ya, kita semua hanya punya satu hati, tapi paling tidak ada dua ruang di dalam hati kita itu. Yang pertama, ruang penuh harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita wujudkan dengan doa, ya Allah, ya Allah. Kemudian yang kedua adalah ruang kecemasan, ketakutan, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kita. Jadi dua-duanya ini harus ada, seimbang. Nah, jadi itu tradisi para salaf kita. Rabbana taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tentu setelah sedikit saya jelaskan tentang puasa Syawal ini. Salah satu sunnah yang jangan sampai kita lalaikan pada bulan Syawal ini, termasuk kita sebagai penanggung jawab keluarga kepada istri kita dan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah kita, itu hendaklah puasa 6 hari di bulan Syawal ini jangan menjadi sesuatu yang diabaikan.